tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Perkenalkan, saya Dina Agnieszka, 210301134. Saya Anissa Fadila, NIM 210301127. Saya Adinda Putri Rizky, NIM 210301136. Saya Safira Dilakansa dengan NIM 21030011118. Saya Fikri Agung Prasetyo dengan NIM 210301111. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun secara tak langsung terkait dengan organisasi. Sebagai organisasi pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukan merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungan. Dan mengontra tanggung jawab sosial. Kalangan masyarakat dari visi bisnis sendiri masih terdapat pro dan kontra. Apakah sebuah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakatnya? Mereka yang pro beranggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinya perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun, bagi mereka yang kontra, berpandangan sampai batas mana tanggung jawab sosial tersebut. Contohnya, limbah industri merupakan akibat dari adanya industri yang beroperasi di lingkungan suatu wilayah. Oleh karena limbah ini merupakan akibat dari kegiatan industri, maka sudah semestinya industri tersebut menyelesaikan pula persoalan limbah tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Salah satu contohnya yang dilakukan PT Bogasari yang bergerak dalam bisnis tepung. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari Bogasari adalah memberikan pelatihan kepada para petani agar dapat bertani dengan baik dan mengelola pertaniannya dengan baik. Perusahaan ini juga memberikan bantuan berupa fasilitas sosial kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaatnya seperti fasilitas kesehatan, tempat beribadah, dan lain-lain. Dan juga perusahaan terlibat kegiatan seremonial mendukung minat dan bakat masyarakat terlibat dalam pelatihan untuk maksudnya. Mengelola tanggung jawab perusahaan ini strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dikembangkan oleh kriteria 1992. Reaktif ini cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Defensif itu penggunaan ilegal atau jalur hukum untuk menghindari atau melakukan tanggung jawab hukum. Akomodatif berupa pelayanan kebersihan dan lain sebagainya, dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Proaktif memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan jika terpuaskan maka citra positif perusahaan akan terbangun. Konsep dasar etika manajemen. Etika pada dasarnya sebagaimana menurut Kreitner tahun 1992 yaitu studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sedangkan menurut Graffin tahun 2000,
Belief of the what is good, what is bad adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. A. Nilai terminal. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. B. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh segala pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Pandangan empiris mengenai nilai personal. Menurut Kreitner, tahun 1992 terdapat berbagai pandangan mengenai nilai personal yang senantiasa dimiliki oleh seseorang dalam melakukan kegiatannya. Secara umum, nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Kapabilitas, 4. Ambisi, 5. Independensi. Konflik nilai. Ada 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu konflik interpersonal, kedua individu organisasi, dan ketiga antar budaya. Isu tentang seputar etika menurut Kreitner 1992 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika yang sering kali terjadi di perusahaan. 1. Penggunaan obat-obat terlarang, 2. Pencurian oleh para pekerja, 3. Konflik kepentingan. Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu 1. Dari sisi manfaat atau benefit. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya yang mendapat penghargaan. Yang kedua, pemenuhan hak atau right. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perilaku yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Mendorong pelaksanaan manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang harus dilakukan ada 4 diantaranya. Yang pertama, 1. Aturan mengenai etika perusahaan. Standar aturan mengenai etika perusahaan di mana setiap perusahaan memiliki sebuah aturan yang biasanya dinamakan sebagai Code of Ethics. Yang kedua, yaitu advokasi etika. Advokasi etika merupakan upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, yaitu pelatihan etika atau ethics training, di mana sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya.
Dan yang terakhir yaitu keterlibatan publik dan dalam etika manajemen perusahaan, yang merupakan suatu upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika dengan cara melibatkan publik dalam setiap kegiatan usaha yang dianggap tidak beretika. Kesimpulan, dalam mengelola manajemen ada pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial baik di kalangan masyarakat maupun perusahaan. Ada 4 strategi pengelolaan tanggung jawab sosial yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Mengelola manajemen dengan etika dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu kelompok untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari suatu barang atau hal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.